Kamu tidak boleh memberitahu yang lain kalau kami ini ada di sini. Kami dulu ini disergap oleh pasukan tentara Indonesia dan kami ini mati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, Bang Pragivari. Sebetulnya ini baru pertama kali saya bercerita, dan saya juga mencobanya seperti berat. Jadi begini, bahwa dulu ketika saya tinggal dengan nenek, ya ini masih di wilayah Jakarta. Nah, di belakang rumah nenek itu ada sebuah kebun atau tanah dengan luas 5.000 meter persegi, kurang lebih ukurannya seperti itu. Dan di sana itu banyak sekali pepohonan, baik buah-buahan ataupun tanaman pisang dan segala macam. Kebun ini hanya dibatasi dengan pagar yang terbuat dari batako. Tingginya tidak sampai dari 2 meter. Maka dari itu saya kadang-kadang ini iseng. Kadang-kadang siang malam ini sering ke dalam kebun tersebut, apalagi kalau musim rambutan. Saya ini sering kadang-kadang juga dengan kawan ya, atau bahkan sendiri. Nah, kebun ini ada yang menjaga, ya sebutlah dengan Bang Hamid, yang rumahnya ini ada di pojokan kebun. Dan di sana memang ada sebuah rumah semi permanen. Pernah satu malam itu di bulan puasa, sebelum sahur itu saya sedang bersama 3 kawan dan terbersit karena memang iseng. Nah, akhirnya saya pun berinisiatif mengajak ini ke dalam kebun. Kebetulan pada saat itu memang musim buah rambutan, yang dimana di dalam kebun itu juga ada berbagai jenis rambutan yang selain manis juga ukurannya besar-besar. Ada beberapa jenis ya. Nah, saya pun masuk ke sana. Tidak sampai beberapa menit, ini saya pun akhirnya sampai ke satu pohon. Nah, kita ini bertiga langsung naik ke atas, karena memang kebun itu tanaman rambutan itu jenis cangkokan, sehingga tingginya tidak terlalu tinggi. Cabangnya pun besar-besar. Ya, kami di sana ya makan sepuasnya. Hingga satu ketika saya dengan kaget ini ketika menyingkap rimbunan daunnya, ini muncul sebuah wajah perempuan dengan sangat pucat, dengan tersenyum meledek. Tidak lama dia pun tertawa melengking. Nah, di sini saya kaget. Akhirnya saya pun terjatuh dari ketinggian 2 meter kurang lah. Ya, alhamdulillahnya saya tidak apa-apa. Bahkan saya sempat bisa langsung lari, mengasih kode atau aba-aba ke kawan-kawan. Nah, kawan-kawan yang masih di atas ini pun bingung. Mereka juga ikut langsung lari, hingga tanpa sadar melompati pagar yang kami lewati tadi. Ya, karena sudah terbiasa, saya sering melihat sosok penampakan di kebun itu. Ya, kalau boleh jujur, sebetulnya ini entah disebut dengan gift atau
kutukan, saya kurang paham. Namun yang jelas dari kecil Bang, saya ini bisa melihat sosok mereka. Bahkan dari awal-awal saya ini bisa melihat, saya tidak bisa membedakan yang mana manusia dan yang mana dari golongan mereka, karena memang betul-betul saya masih hijau. Hingga akhirnya berjalannya seiring waktu, saya pun sedikit demi sedikit bisa membedakan atau bahkan mengendalikan penglihatan saya Bang. Ya boleh percaya atau skeptis itu terserah Bang Pra, tapi yang jelas saya memang melihat hal-hal yang orang umum tidak lihat. Ya mungkin bisa disebut halu, bisa, tapi saya pribadi juga tidak bisa mendefinisikan, karena saya sering melihat sosok-sosok yang aneh-aneh Bang. Bahkan bentuknya, rupanya, dan warnanya. Nah, di sini saya akan menceritakan satu rahasia yang ada di kebun tersebut, yang sebetulnya ini saya sudah dipesan. Namun di sini bukan saya ingin membocorkan rahasia, namun hanya ingin berbagi cerita, karena baru pertama kali saya ini bercerita pengalaman saya. Jadi ternyata Bang, yang ada di sana yang paling kuat itu sosoknya bukan dari jenis lokal Bang, seperti biasa yang sosok hitam atau Miska atau Mr. P, itu bukan. Nah, ini ada satu kelompok yang bentuknya ini seperti tentara. Tentara ini bukan tentara kita, namun tentara Belanda yang kondisinya ini wajahnya setengah tengkorak, kalaupun ada daging ini juga sudah membusuk, bahkan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun dari posturnya ini memang postur Eropa, dan seragamnya juga saya pernah melihat ini di buku sejarah, ya seperti di kisaran tahun 1940-an. Nah, di sana ini ada beberapa orang Bang, juga ada satu komandan di sana. Nah, peristiwanya kenapa saya bisa melihat itu, jadi satu malam ini saya, kalau bahasa sekarangnya mungkin gabut. Nah, saya masuk lewat pintu utama yang tidak jauh dengan rumah Bang Hamid sebagai penjaga kebun. Nah, saya masuk nih Bang nih ke dalam. Nah, rencananya sih ya mencari angin segar. Namun tiba-tiba saya mendengar seperti ada suara teriakan-teriakan yang samar-samar, atau saya dengar ini seperti teriakan-teriakan di satu barak ya, namun dengan bahasa Belanda. Nah, setelah saya intip Bang, itu ada sekitar 10 orang dengan seragam tentara Belanda dan dipimpin oleh satu orang komandan yang juga dari Belanda. Saya lihat itu Bang tuh, ya jarak 10 meteran lah. Nah, kebetulan pada saat itu memang sedang terang bulan. Nah, saya anehnya gini, kalau orang atau tentara pasti ini ada lebih dari orang seperti itulah istilahnya, mungkin entah peleton entah kompi, saya kurang paham. Dan di situ saya memang tidak melihat bayangannya Bang, walaupun di keremangan malam, malah tembus pandang. Nah, tiba-tiba di dalam saya mengintip itu Bang, dari belakang ini ada menepuk pundak saya. Orangnya tinggi dan putih, hidung mancung, dengan menggunakan baret. Namun tepukannya ini seperti angin ya, halus sekali. Sosok ini marah ke saya. Nah, di situ saya lari karena takut, dan sosok
tentara Belanda itu hanya melihat saja. Nah, saya pun akhirnya pulang memutar ya, karena sebetulnya bisa lewat jalan yang biasa saya lompat. Namun pada kali ini saya memutar. Entah kenapa pada saat itu saya ini takut sekali. Tidak seperti biasa-biasanya. Hingga akhirnya saya pun tertidur pada saat mungkin ya yang saya ingat itu jam 1 atau jam berapa lah. Saya tidak sempat melihat jam. Namun perasaan seperti tengah malam. Saya ini didatangi oleh sosok tadi, Bang, sang komandan. Sosok Belanda ini, tentara Belanda ini berbicara ke saya dengan bahasa yang tidak mengerti, karena bahasa Belanda. Namun di dalam hati saya, ya di dalam mimpi itu, saya paham apa yang dimaksudkan. Kamu tidak boleh memberitahu yang lain kalau kami ini ada di sini. Kami dulu ini disergap oleh pasukan tentara Indonesia dan kami ini mati semua. Bahkan kerangka kami ini ada di sana. Namun ini biarkan saja tetap menjadi rahasia. Jangan sampai ini tersebar. Itu yang saya pahami di dalam hati saya. Entah benar atau tidak, saya kurang paham. Dan di sini saya bukan melanggar sebuah ataupun perjanjian, karena ini bentuknya bukan perjanjian. Namun yang jelas bahwa ini pengalaman saya dan saya ini share ke Bang Pra, hanya semata-mata sebagai kalau memang ada sisi pembelajaran ya bisa kita ambil hikmahnya. Ya kalaupun tidak, ini hanya sekedar hiburan semata. Kalau yang saya rasakan energinya memang ini seperti antara kemarahan dan kesedihan menjadi satu. Karena ada seperti energi kangen yang luar biasa ini kepada keluarga mereka yang jauh di Eropa sana. Namun satu sisi mereka ini sudah mati. Ya memang pernah saya ini mencoba bercerita kepada kawan, dan sosok ini memang hadir dengan muka sinis ke saya. Ya akhirnya saya tidak langsung bercerita lagi. Langsung saya diam saja. Namun di sini insya Allah sih tidak terjadi apa-apa. Jadi itu Bang Pra. Bahkan ini Bang, ya, di tahun 2 atau 3 tahun yang lalu lah, kebun yang luasnya ini saya bilang 5.000 meter persegi itu sekarang dibeli oleh satu instansi dan dijadikan sebuah taman dengan sebutan RTH, ruang terbuka hijau. Dan di sana ini tidak ada perubahan yang dalam arti tidak dirubah dengan kontras ya atau barbar. Namun di sini ini tetap pohon-pohon yang biasa ini dibiarkan utuh, dan ini malah ditambah dengan berbagai arena bermain, dari ayunan, jungkat-jungkit, besi mangkok yang berputar, lapangan futsal, bahkan lapangan basket. Juga ada jalur jalan yang terbuat dari konblok. Jadi intinya ini untuk umum lah. Semua orang bisa berkunjung ke sini karena sudah menjadi ruang terbuka hijau, dan itu memang dikhususkan untuk warga. Beda dengan dulu ketika masih menjadi tanah hak milik perorangan. Saya beberapa kali menyempatkan di sana. Namun yang saya lihat ya hanya penghuni biasa yang dari dulu memang sudah ada di sana. Dan sosok Belanda ini kadang-kadang, atau pasukan Belanda ini ya, ini tidak selalu ada di sana. Entah mereka ini mungkin punya tempat atau persinggahan yang lain, saya kurang paham. Tapi yang jelas tidak selalu ada di sana. Nah, pernah ini saya
entah lupa atau bagaimana, saya waktu itu sedang main di rumah nenek ya. Nah, sekarang rumah nenek ini sudah menjadi diahli wariskan ke bibi saya. Nah, tetap silaturahim kita main. Nah, saya tengok ini jalur yang dulu sering saya lewat atau saya lompat. Nah, sekarang kalau malam ini malah ada lampunya, lampu taman ya. Bahkan juga dengan ukuran yang lebih tinggi sehingga tidak gelap seperti zaman dulu. Nah, kaget bang saya. Ternyata itu beberapa tentara Belanda ini menghampiri saya. Ini entah entitas energi apa yang membuat mereka ini bisa seperti terjebak di dunia ini, karena ini betul-betul ya dilihatnya itu sangat garang sekali. Bahkan ini tidak hanya menyurupkan ke pengunjung atau orang, ini bisa juga energinya ini berbenturan kalau memang sedang tidak kuat. Saya kurang paham juga itu, sehingga entitas itu bisa mengandung energi yang luar biasa pekat. Itu sedang seperti berpatroli bang. Di sebelah kanan ini ada 2. Nah, di ujung sana juga yang tidak jauh ini ada beberapa yang sedang istirahat. Jadi seolah-olah itu, menurut penglihatan saya, ini seperti peristiwa sebelum penyerangan ya. Dan yang saya tidak kuat, ini dilihatnya wajahnya itu loh yang sangat menyeramkan. Bahkan kadang-kadang di daging yang kering itu ini sering menetes darah kering. Apalagi bulu matanya ini besar-besar ya, alisnya juga tebal. Saya kaget bang. Di situ saya tidak lama. Saya langsung pulang karena ya takut. Ya bahkan sampai saat ini ya yang saya bilang tadi itu masih ada di sana. Namun sih ya semoga tidak menjadikan hal yang negatif atau mengganggu pengunjung. Atau entah juga ini kawan-kawan yang mungkin pernah ke sana dan juga mereka ini punya pemahaman Indo grosir ya, saya nggak paham itu. Mungkin melihat atau tidak saya kurang paham. Ya demikian Bang Pragivari, ini pengalaman saya. Nah, seiring waktu, karena saya memang nakal ya, pernah akhirnya saya ini di beberapa tahun terakhir, saya ini beberapa kali minum. Nah, kemampuan saya ini mulai berkurang, bahkan sempat hilang lama ini Bang. Ngeblank, sama sekali ngeblank ini saya. Bahkan yang biasanya di depan rumah ini saya sering lihat ya, ini blank aja seperti normal biasa, tidak ada sosok-sosok yang aneh atau sosok si merah atau mungkin jin jalan tol yang memang tidak jauh dari rumah saya. Itu kan ada jalan tol dalam kota, itu kadang-kadang sering lewat depan rumah saya. Si merah bentukannya hampir 4 meter tingginya, badannya merah semua, namun bukan sejenis hantu kuntilanak, namun seperti jerangkong hidup yang warna badannya merah ya. Dan itu jangankan untuk melihat yang tingkatannya tinggi seperti itu, untuk yang hal-hal biasa saya sempat itu hilang. Ya itu tadi Bang, ini sepintas cerita saya. Tidak ada niatan apa-apa, dan saya di sini hanya ingin
urung bercerita atau urunan bercerita sebagai bentuk pengalaman pribadi saya. Terima kasih Bang Pragivari atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Anto atas ceritanya, dan saya juga terima kasih sekali ya, ini menambah hasanah perbendaraan atau koleksi cerita misteri saya. Dan di sini saya tekankan untuk kawan-kawan subscriber, kawan-kawan netizen semua, ini tidak untuk dipercayai atau untuk menjadi bahan perdebatan. Ini hanya untuk semata-mata hiburan dan tidak ada niatan lain-lain. Dan apabila memang saya menyinggung baik secara kata-kata atau tingkah laku, saya di sini Pragivari memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.